Shalom Jemaat BCS dimanapun kita berada. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Shalom saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini saya mengajak kita merenungkan satu bagian dari firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal yang ke-18 ayat 11 yang berbunyi demikian. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini." Saudara sekalian, izinkan saya bertanya, pernahkah kita merasa seperti ini? Aku rutin ke gereja, aku setia melayani, dan aku tidak pernah berbuat dosa seperti dia. Nah, saudara sekalian, seperti orang Farisi yang kita baca dalam Lukas pasal 18 tadi, kita mungkin pernah berdoa sambil membandingkan diri kita dengan orang lain. Di dalam hati bahkan ada bisikan, aku lebih baik kan? Aku lebih baik dari dia. Aku lebih baik dari orang lain. Tapi saudara sekalian, sadarkah kita bahwa di hadapan Tuhan, sikap seperti adalah sikap yang berbahaya. Dan Yesus menganggap sikap ini salah. Saudara sekalian, dosa bukan cuma soal melakukan yang jahat, tapi juga soal merasa diri benar. Self-righteousness. Orang Farisi seperti kita baca tadi, dia tidak merampok, dia tidak berzina, bahkan dia rajin berdoa, tetapi hatinya sombong. Dan ia tidak memohon belas kasihan Tuhan. Ia merasa cukup baik karena membandingkan dirinya dengan orang lain. Masalahnya saudara sekalian, Tuhan tidak membenarkan orang yang sombong rohani. Dan ironisnya, semakin seseorang merasa rohani, sombong rohani, semakin jauh dia dari Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak sadar bahwa dia juga butuh anugerah Allah. Self-righteousness, yaitu merasa diri benar, membuat kita menutup hati dari anugerah Tuhan. Membuat kita memandang rendah orang lain. Dan membuat kita lupa bahwa kita semua butuh pengampunan dari Tuhan. Nah, inilah dosa yang tersembunyi. Dosa yang tidak terlihat seperti kejahatan besar, tetapi menghancurkan hubungan kita dengan Tuhan. Nah, sekarang saya mengajak kita untuk melihat kontrasnya, saudara sekalian. Di sebelah orang Farisi tadi ada seorang pemungut cukai. Maka dikatakan bahwa dia tidak berani untuk mengangkat mukanya. Dan dia hanya bisa berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Dan Yesus berkata, pemungut cukai inilah yang dibenarkan oleh Allah. Dan bukan si Farisi tadi. Saudara sekalian, Allah tidak mencari orang yang paling banyak berbuat baik. Tetapi Allah mencari orang yang hatinya penuh dengan kerendahan hati dan sadar akan kebutuhan, akan kasih karunia daripada Tuhan. Saudara sekalian, kerendahan hati membuka pintu anugerah Allah. Kabar baiknya saudara sekalian bagi kita semuanya adalah Allah membenarkan mereka yang datang dengan hati yang hancur. Allah tidak mencari orang yang merasa sempurna. Tuhan mencari hati yang remuk dan sadar butuh belas kasihan daripada Tuhan, dan bukan hati yang sombong. Saudara sekalian, kita tidak diselamatkan karena kita lebih baik daripada orang lain, tidak. Tetapi kita diselamatkan hanya oleh anugerah Yesus Kristus yang telah menanggung dosa kita di atas kayu salib. Dan ia memulihkan kita dari dosa-dosa kita. Saudara sekalian, mari kita hari ini kita periksa hati kita. Apakah kita sering merasa lebih baik dari orang lain oleh karena kerohanian kita atau karena perbuatan baik kita? Mari kita periksa dalam hati kita, apakah kita datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh dengan kerendahan hati, dengan hati yang mengakui bahwa kita butuh anugerah Tuhan setiap hari. Dan mari kita periksa hati kita, saudara sekalian, bagaimana kita bisa lebih berbelas kasihan kepada orang lain daripada kita menghakimi orang lain. Ingatlah satu hal, saudara sekalian, bahwa keselamatan kita bukan karena kebaikan kita, tetapi karena anugerah daripada Allah. Mari datang kepada Tuhan, bukan dengan hati yang merasa benar, tapi dengan hati yang lapar
kasih karunia-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, ampuni kami jika kami merasa diri kami paling benar. Ampuni kami jika kami memandang rendah orang lain. Ajar kami untuk sadar bahwa kami adalah orang yang berdosa, yang membutuhkan anugerah-Mu setiap hari. Bentuk kami Tuhan, agar kami memiliki kerendahan hati di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Demikian renungan harian kita pada hari ini. Mari kita terus rindu menjadi murid Kristus bersama keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkati.